lagi, saya Natasha Melani akan menemani Anda beberapa menit ke depan sebagai host di podcast kami ini. Untuk kali ini, kita kedatangan tamu spesial yang akan menemani kita dari salah satu negeri SMK di Satu Magetan, yaitu Kak Nia Ramadhani. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Mari kita mulai podcast kali ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hikmah kesabaran. Mari kita dengar penjelasan dari Kak Nia. Silakan Kak. Terima kasih Kak Natasha. Nah, kita di sini akan membahas tentang hikmah kesabaran. Kesabaran itu apa sih? Kesabaran itu menghadapi segala sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang, tidak mudah marah, tidak gampang putus asa, berserah diri kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Janji Allah kepada orang yang bersabar terdapat pada surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum illadzina asnafu fi hadhihi dunya hasanah wal ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah pada Tuhanmu. Orang-orang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Di ayat tersebut dikatakan hanya orang-orang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa perhitungan. Kesabaran itu Masya Allah, tidak ada timbangan yang mampu menampung pahala kesabaran. Nah, salah satu contoh kisah Nabi Muhammad yang berdakwah di kota Taif. Walaupun ia mendapatkan penolakan, pengusiran, cemoohan, hatikan, ia tetap sabar. Malaikat Jibril melihat Rasulullah, merasa kasihan, ia menawarkan bantuan kepada Rasulullah untuk menghukum penduduk kota Taif. Namun Rasulullah menolak. Malahan Rasulullah mendoakan penduduk kota Taif agar tidak mendapatkan azab dari Allah. Masya Allah, bukan sifat Rasulullah. Ya, Masya Allah sekali sifat Rasulullah dan bisa dicontoh juga. Ya, itulah salah satu contoh kisah Nabi Muhammad tentang kesabaran. Nah, coba pikirkan jika semua dimudahkan, bagaimana kita menjemput pahala kesabaran, ya kan? Iya. Jika semuanya dimudahkan, kita justru malah khawatir bagaimana jangan-jangan Allah menyegerakan nikmat kita di dunia, namun di akhirat tidak diberi lagi. Allah berikan ujian kepada kita agar kita mendapatkan nikmatnya di akhirat. Kelak di akhirat, orang-orang yang benar-benar diuji oleh Allah akan diiri hati oleh orang-orang yang hidupnya gampang. Karena sebuah hadis sahih diterangkan Allah ketika menghisab manusia membagi manusia menjadi dua, yaitu alul afiyah dan alul musibah. Alul afiyah itu apa? Alul afiyah itu orang yang segala sesuatunya dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu gampang, tidak pernah diuji oleh Allah. Ya, alul musibah ini apa? Alul musibah ini orang yang selalu diuji oleh Allah untuk apapun itu susah, mendapatkan apapun itu tidak gampang. Nah, ketika pertama kali Allah menghamparkan pada masyarakat dan menegakkan mizannya, Allah menyuruh malaikat untuk menghisab pertama kali, yaitu ahlul musibah. Ketika malaikat sudah menghisab ahlul musibah, ia melaporkannya pada Allah. Ya Robbana, ya Robku, sesungguhnya telah ahlul musibah telah kami timbang. Masya Allah, dosanya berguguran karena semasa hidupnya ia mendapatkan kesulitan atas ujianmu dan menghadapinya dengan sabar dan ridho. Maka Allah berfirman, hukum salasan. Kalau begitu, beri tiga perkara atas apa yang aku sulitkan waktu semasa hidupnya. Nah, apa itu tiga perkaranya? Pertama, afiyah.
Apa itu afiah? Kekuatan. Kedua, khairan. Apa itu khairan? Kebaikan. Kebaikan itu jika sudah di akhirat itu apa? Surga. Ya kan, ya Allah. Dan masih ada yang ketiga, yaitu manzilah. Manzilah kedudukan yang tinggi. Para malaikat membuat kan tempat yang tinggi di surga. Saking tingginya, ahlul afiyah untuk melihatnya hingga menegakkan kepala. Nah, itulah hikmah dari kesabaran. Allah itu memberi ujian kepada kita itu bukan berarti membenci kita. Ia ingin memberikan suatu kenikmatan yang di akhirat, seperti yang saya sudah jelaskan itu. Ya. Terima kasih Kak Nia. Dari penjelasan tadi saya mau mengajukan 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah sabar ada batasnya? Kenapa? Sabar itu tidak ada batasnya, karena pahala untuk orang yang bersabar itu tidak ada batasnya atau tanpa perhitungan. Jika seseorang mengatakan sabar itu ada batasnya, maka seseorang itu berputus asa atas pertolongan Allah SWT. Yang kedua nih pertanyaannya, bagaimana sikap sabar saat menerima cobaan hidup Kak Nia? Nah, sikap sabar saat menerima cobaan hidup. Pertama, tetap merasa yakin atau optimis bahwa akan datang pertolongan dari Allah SWT. Kedua, segera mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketiga, kita bertawakal kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita. Baik Kak Nia, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, semua cukup di sini podcast Sobat Islami kali hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.